Shalom, selamat pagi, salam sejahtera, salam damai di dalam kasih Kristus untuk semua jemaat-jemaat Tuhan yang ada di FGT Johor Bahru pada pagi hari ini. Puji Tuhan, pada pagi yang diberkati ini, sekali lagi kita diberikan kesempatan untuk sama-sama beribadah di hadapan Tuhan. Saya percaya karena kebaikan Tuhan, karena kemurahan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kita, kita masih hidup, kita masih bernafas, dan kita masih terlindung dari segala bahaya dan musibah yang ada pada hari ini. Thank you Lord, thank you Jesus. Ya, saudara, Tuhan Yesus itu baik, amin. Tuhan Yesus itu sangat baik dan sangat luar biasa untuk saudara dan saya pada hari ini. Maka itu saya mendorong kita untuk tetap semangat melayani Tuhan, untuk tetap semangat mengikuti Tuhan di dalam kehidupan kita, saudara, karena Tuhan Yesus telah menyediakan upah yang terbaik untuk saudara dan saya yang mencari wajahnya pada hari ini. Nah, saudara, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih buat Pastor Billing yang sudah memberikan saya kesempatan pada pagi hari ini untuk sharing, untuk mengkongsikan kebenaran firman Tuhan buat saudara dan saudari yang ada di sana pada hari ini. Nah, saya mungkin tidak dapat pergi ke JB dengan memandu sendiri ke tempat itu, saudara, tetapi Tuhan kaya dengan caranya bagaimana kita dapat berkongsi dan juga sama-sama dapat belajar kebenaran firman Tuhan melalui pelayanan online pada hari ini, saudara. Jadi saudara, jangan pernah putus asa untuk mau mengikuti Tuhan dan melayani Tuhan, karena Tuhan kita itu punya cara untuk selalu menolong dan memberkati hidup kita. Nah, saudara, saya mau membawa kita petikan firman Tuhan pada pagi hari ini yang juga dimaklumkan kepada saya jika saudara dan saudari sedang membaca daripada petikan ini, saudara, yaitu firman Tuhan yang terambil di dalam 1 Petrus 3 ayat yang pertama hinggalah ayat yang ke-7. Pastikan saudara ada membawa Alkitab saudara pada pagi hari ini, sama ada itu di dalam telepon saudara maupun di dalam buku-buku Alkitab yang ada di tangan saudara pada saat ini. Marilah kita sama-sama membukanya di dalam 1 Petrus 3 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7. Tajuk ataupun garis besar di atas itu adalah mengenai hidup bersama suami istri. Ayat yang pertama firman Tuhan berbunyi seperti ini. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu janganlah mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh, yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya, sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya. Dan kamu adalah anak-anaknya jika kamu berbuat baik dan tidak takut ancaman. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu. Sebagai kaum yang lebih lemah, hormatilah mereka sebagai taman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Saudaraku yang saya kasihi di dalam nama Tuhan, kita mempelajari kitab ataupun surat
Petrus pada hari ini, saudara. Dan saya percaya ini juga adalah merupakan suatu pesan ataupun nasihat yang sangat penting untuk kita perhatikan dan pelajari pada hari-hari ini, saudara. Nah, pada pagi ini, saudara, saya mau mengambil satu topik firman Tuhan yang khusus untuk kita pelajari bersama pada hari ini, yaitu mengenai istri yang diberkati Tuhan. Nah, saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan, saya percaya sebagai seorang istri kepada suaminya, setiap orang pasti ingin hidupnya diberkati dan juga disayangi oleh suaminya. Hari ini kita sering mendengar tidak sedikit istri-istri yang telah ditinggalkan oleh sang suami dan menempuh sebuah kehidupan yang penuh dengan kepahitan. Namun jika kita mau mendengar firman Tuhan dan hidup seperti apa yang diajarkannya kepadamu pada hari ini, segala berkat Tuhan yang ajaib akan datang ke dalam hidupmu. Dan segala kutuk apapun juga pasti akan dihindarkan daripadamu. Firman Tuhan ataupun Alkitab mengatakan, seseorang datang kepada Yesus dan berkata, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi ia berkata, ataupun Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Saudara, demikianlah kita akan hidup pada hari ini ketika kita mau memelihara firman Allah yang datang di dalam kehidupan kita dan mentaatinya di dalam kehidupan kita, saudara. Jadi saya percaya semua istri-istri yang ada pada hari ini pasti ingin menjadi seorang istri yang diberkati Tuhan dengan luar biasa. Saudara, hal itu tidak akan terjadi secara kebetulan ataupun secara otomatis di dalam kehidupan saudara, melainkan saudara mau mengikuti petunjuk yang diberikan oleh firman Allah kepada saudara dan saudari yang ada pada hari ini. Dan saya begitu yakin dan percaya, firman Tuhan itu tidak pernah salah alamatnya untuk mengajarkan kepada kita hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, dan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Jika engkau mendengar dan menurutinya, saya percaya engkau akan menikmati segala sesuatu yang baik, segala sesuatu yang luar biasa yang telah dijanjikan Allah kepada orang-orang yang mau mengikutinya, saudara. Nah, saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan, apakah kunci atau rahasia supaya menjadi istri yang diberkati Tuhan? Apakah kunci atau rahasia supaya menjadi istri yang diberkati Tuhan? Firman Tuhan ini telah pun memberikan petunjuk yang jelas kepada gereja-gerejanya hari ini. Jika engkau mau menurutinya dan juga menghidupinya, hidupmu pasti akan selalu diberkati Tuhan. Katakan dulu kepada istri-istri yang ada pada saat ini, saya mau jadi istri yang diberkati Tuhan. Nah, saudara, apakah kunci atau rahasianya supaya hal itu bisa terjadi di dalam setiap kehidupan istri-istri yang ada pada hari ini? Mari kita merujuk kebenaran firman Tuhan yang menjadi pokok pelajaran kita pada hari ini, saudara. Di dalam ayat yang pertama sebentar tadi dikatakan, demikianlah juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Nah, saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan, rahasia ataupun kunci yang pertama untuk menjadi istri yang diberkati Tuhan pada hari ini adalah apa? Istri
menghormati suaminya. Dengar baik-baik. Sebagai seorang istri, kamu harus menjadi seorang istri yang menghormati suaminya. Kenapa saudara? Karena firman Tuhan katakan istri-istri harus tunduk kepada suaminya. Ya, jangan tanduk suami kamu saudara. Ya, tetapi tunduk kepada suami kamu saudara. Maksudnya apa? Hormati suamimu. Nah, saudaraku yang saya kasihi di dalam nama Tuhan. Setiap istri yang ada di dalam gereja haruslah tunduk kepada suaminya. Karena apa saudara? Karena suami itu adalah kepala di dalam sebuah rumah tangga. Ketika Allah menciptakan manusia, Ia terlebih dahulu menciptakan Adam dan bukan Hawa. Setelah itu barulah Ia menciptakan Hawa ataupun wanita itu daripada tulang rusuk Adam. Jadi saudara, saya percaya jika seorang istri tahu bagaimana untuk menghormati suaminya, suaminya itu juga pasti akan lebih tahu untuk mengasihinya. Dan Tuhan juga akan melimpahkan segala berkat di dalam hidup dan keluargamu. Persoalannya pada hari ini, apakah engkau sebagai seorang istri, engkau sudah menghormati suamimu pada hari ini? Saudara, satu hal yang saya mau beritahu kepada setiap istri-istri yang ada pada hari ini. Apapun kedudukan atau status hidupmu pada hari ini, sebagai seorang istri, ia harus tunduk kepada suaminya. Saudara, kadangkala ada istri yang punya kedudukan yang lebih baik daripada suaminya. Contohnya di dalam bidang pekerjaan, ya, mungkin istri memiliki kerja yang lebih baik daripada suaminya, dan istri mungkin punya gaji yang lebih besar daripada suaminya. Namun ingat, hal itu bukanlah bermakna engkau harus meremehkan suamimu, merendahkan suamimu. Ya, ikut petunjuk kebenaran firman Tuhan. Apapun kedudukan atau status hidupmu, berapapun besar gajimu pada hari ini sebagai seorang istri, ia harus selalu tunduk kepada suaminya. Kenapa saudara? Karena suami itu adalah kepala rumah tangga. Ya, jadi saudara, engkau harus selalu tunduk kepada suamimu saudara. Itulah kunci kalau engkau mau diberkati Tuhan dan menjadi seorang istri yang diberkati Tuhan pada hari ini. Nah, rahasia ataupun kunci yang kedua. Mari kita melanjutkan pembacaan kita di dalam ayat yang kedua. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Saudara, di dalam ayat ini ada dikatakan ataupun juga disebut sebuah perkataan yang disebut sebagai perkataan saleh. Nah, jadi saya mau mengambil poin yang kedua ini, saudara. Kunci atau rahasia menjadi istri yang diberkati Tuhan pada hari ini. Yang kedua itu adalah hidup saleh, hidup benar di hadapan Tuhan. Saudara, sebagai seorang istri, engkau harus belajar untuk hidup saleh atau untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Seorang istri yang saleh adalah seorang yang taat kepada suaminya. Demikianlah istri-istri harus hidup di hadapan Allah pada hari ini. Firman Tuhan menyatakan Allah memilih Maria untuk melahirkan Yesus ke dunia ini karena ia adalah seorang yang hidup saleh di hadapan Allah. Maka itu Allah berkenan untuk memakai Maria melahirkan Tuhan Yesus ke dalam dunia ini. Jadi saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan, siapapun kita pada hari ini, sama ada istri ataupun juga suami, setiap daripada kita yang percaya haruslah hidup saleh di hadapan Allah. Kenapa saudara? Karena Allah mengasihi orang yang hidup saleh di hadapannya.
Apakah benar Allah berkenan atau memberkati orang yang hidup benar, orang yang hidup saleh di hadapannya, saudara? Ya, benar, saudara, karena firman Tuhan berkata, Ayub adalah seorang yang hidup saleh. Maka itu, sekalipun ia dicobai dengan pencobaan yang sangat berat di dalam hidupnya, Allah tetap memulihkan keadaannya serta mengembalikan 3 kali lipat daripada apa yang pernah dimilikinya. Saudara, inilah ganjaran kepada orang-orang yang mau hidup saleh di hadapan Allah. Kepada orang-orang yang mau hidup benar di hadapan Tuhan. Demikianlah juga dengan istri-istri di dalam gereja pada hari ini. Jikalau engkau mau menjadi seorang istri yang sungguh-sungguh diberkati Tuhan, jangan abaikan hal ini. Hiduplah dengan saleh di hadapan Allah. Hiduplah dengan taat kepada suamimu, saudara. Ya, karena itulah suami yang telah diberikan kepada Tuhan. Ya, jangan main-main dengan perkara-perkara yang berdosa. Jangan melakukan perkara-perkara yang tidak mungkin diketahui oleh suamimu dan sebagainya. Ya, hari ini kita mendengar ada banyak istri-istri yang berlaku curang terhadap suaminya. Namun tidak sedikit juga suami yang melakukan hal yang sama. Kenapa, saudara? Itu karena mereka tidak mau hidup saleh. Itu karena mereka tidak mau hidup dengan benar di hadapan Tuhan. Jadi kuncinya pada hari ini sebagai seorang istri maupun juga suami, ya, kita harus melatih hidup kita untuk hidup saleh, untuk hidup benar, untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Ya, jadi saudara, saya percaya jika engkau sungguh-sungguh mau menjalani kehidupan seperti apa yang ditunjukkan oleh firman Tuhan kepada kita hari ini, saudara, Allah pasti akan memberkati hidupmu. Ya, dan ketika engkau mau hidup dengan saleh di hadapanmu dan suamimu melihat bagaimana engkau hidup di hadapan Tuhan pada hari ini, saya percaya suamimu pasti akan lebih jatuh cinta lagi kepadamu, saudara. Bukan karena engkau punya wajah yang cantik, saudara, tetapi oleh karena engkau memiliki satu sikap yang disukai oleh Tuhan, suamimu pasti akan menyukaimu, saudara. Ya, jadi saudara, yang kedua itu rahasianya apa? Hidup saleh, hidup benar di hadapan Tuhan. Nah, mari kita melanjutkan di dalam poin kita yang ketiga pada pagi hari ini, saudara. Ya, apakah kunci atau rahasia supaya menjadi istri yang diberkati Tuhan? Di dalam ayat yang ketiga, firman Tuhan berkata, perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Wow, kalau begini, pastor, tidak bolehlah kami pakai emas ini. Ya, nah saudara, mari kita selami, mari kita fahami apa yang menjadi maksud daripada kebenaran firman Tuhan ini. Saudara, poin yang ketiga, saya percaya, ya, kunci atau rahasia untuk menjadi istri yang diberkati Tuhan itu adalah apa? Hidup sederhana. Ya, hidup sederhana. Nah, saudara, kenapa hidup sederhana? Karena kesederhanaan adalah apa yang diajarkan oleh Alkitab kepada kita. Dan sebagai seorang istri di dalam rumah tangga, hiduplah dengan sederhana di hadapan Tuhan. Alkitab berkata dalam 1 Petrus 3 ayat yang ketiga sebentar tadi, perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Saudara, jangan salah mengerti tentang ayat ini. Firman Tuhan ini bukan bermakna saudara dan saudari tidak boleh gunakan cincin emas, tidak boleh ada kalung emas dan sebagainya. Nah, saya coba jelaskan kepada saudara. Hal ini bermaksud, ya, bukan tidak boleh ada cincin atau gelang emas, tetapi janganlah berlebihan sehingga menunjuk-nunjuk kepada orang lain, karena hal itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, saudara, ya,
Ada orang yang memiliki cincin emas, ya, sampai 10 jarinya, 10 jari itu penuh dengan cincin emas, saudara. Ya, dan ini sudah sangat berlebihan, dan ini akan boleh membawa kamu kepada dosa kesombongan, saudara, menunjuk-nunjuk kepada orang lain, ya. Jadi saudara, ini yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ini yang tidak dibenarkan oleh Allah bagi umat-umat Tuhan pada hari ini. Jadi saya percaya istri-istri yang hidup dengan sederhana, dengan rendah hati di hadapan Allah, itu pasti akan diberkati Tuhan. Dan Tuhan sendiri akan meninggikan hidupnya. Saudara, jangan risau kalau kamu tidak punya emas yang banyak seperti orang lain pada hari ini. Ya, hiduplah dengan sederhana. Hiduplah dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Kenapa, saudara? Karena di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-6 ada ayat firman Tuhan yang mengatakan seperti ini. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Saudara, orang yang merendahkan diri akan ditinggikan Tuhan. Orang yang meninggikan diri akan direndahkan Tuhan. Maka itu saya mendorong saudara dan saudari, bahkan istri-istri yang ada di dalam gereja pada hari ini, hiduplah dengan sederhana. Ya, bukan bermakna kamu tidak boleh punya cincin emas, tidak boleh punya kalung dan sebagainya, ya. Tapi belilah itu, ya, hanya untuk sebagai perhiasan yang bukan untuk menunjuk-nunjuk kepada orang lain, yang bukan untuk membawa kesombongan di dalam kehidupan saudara, ya. Tetapi ketika engkau sudah memiliki satu cincin, bersyukurlah untuk hal itu, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang Tuhan sudah memberkati hidupmu pada hari ini. Jadi saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan, ya, istri yang diberkati Tuhan itu adalah hidup sederhana, saudara. Ya, hidup sederhana. Ya, orang yang hidup sederhana ini dia akan selalu bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan di dalam hidupnya pada hari ini. Ya, mungkin dia tidak punya rumah bungalow dan sebagainya, ya, hanya sebuah rumah, apartemen, tempat tinggal yang sederhana, ya, dia tetap bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Ya, karena itulah orang yang memiliki hati yang mau hidup dengan sederhana di hadapan Tuhan. Ya. Jadi saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan, itu adalah poin yang ketiga, ya. Kita sudah melewati 3 hal. Yang pertama tadi kuncinya adalah istri menghormati suaminya, yang kedua itu adalah hidup saleh, dan yang ketiga adalah hidup sederhana. Mari kita masuk di dalam poin kita yang keempat pada pagi hari ini, saudara. Kita lanjutkan dalam pembacaan kita di ayat yang keempat. Di dalam ayat yang ke-5, saudara. Ya, sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah, mereka tunduk kepada suaminya. Saudara, orang-orang yang menaruh pengharapan kepada Allah, mereka tunduk kepada suaminya. Apakah rahasia ataupun kunci yang dapat kita pelajari di sini, saudara, untuk menjadi istri yang diberkati Tuhan? Yang keempat itu adalah beriman kepada Tuhan. Ya, beriman kepada Tuhan. Seorang istri haruslah selalu beriman kepada Tuhan. Karena di dalam menguruskan rumah tangga ada begitu banyak sekali cabaran yang akan mendatang. Kadangkala Anda akan berhadapan dengan masalah keuangan, masalah anak-anak, suami, dan sebagainya. Namun di dalam semua itu, istri harus selalu beriman dan berdoa kepada Tuhan. Saya percaya sekalipun ada masalah yang sedang dihadapi di dalam keluargamu, jika engkau tetap beriman dan berdoa kepada Tuhan, tangan Tuhan tidak pernah kurang panjang untuk menolong hidupmu. Saya dan istri sudah berkawin lebih kurang selama 12 tahun. Dan kami
sudah berkali-kali diperhadapkan dengan berbagai cabaran. Namun di dalam semua itu selalu ada jalan penyelesaian yang terbaik daripada Tuhan, jika kita percaya dan beriman kepadanya. Saudara, maka itu saya mendorong untuk semua istri-istri yang ada di dalam gereja, ya, jangan pernah give up untuk keluargamu yang sedang berada di dalam masalah pada hari ini. Jangan pernah putus asa di dalam keluargamu yang mungkin sedang berhadapan dengan masalah pada hari ini. Ya, jangan dengan senang kita mengatakan, "Oh, saya mau cerai." Ya, saya mau cerai. Ya, saudara, saya mau bagi tahu saudara bahwa perkataan cerai itu adalah merupakan satu perkataan yang terkutuk. Ya, jangan kita sembarangan mengungkapkan perkataan ini, karena orang-orang yang sering mengatakan perkataan-perkataan yang sedemikian, ya, mungkin hal itu akan terjadi di dalam kehidupan saudara. Ya, jadi sekalipun ada masalah, engkau harus tetap percaya kepada Yesus. Engkau harus tetap beriman kepada Tuhan Yesus. Engkau harus tetap yakin jika Tuhan Yesus dapat memulihkan keluargamu. Caranya bagaimana? Berlutut dan berdoa kepada Tuhan. Minta petunjuk daripada Tuhan. Dan saya percaya orang-orang yang mau melakukan hal yang demikian, Tuhan pasti akan turun tangan dan menolong hidupmu pada hari-hari ini, saudara. Jadi saudaraku yang saya kasihi dalam nama Tuhan, kunci atau rahasia menjadi istri yang diberkati Tuhan bukanlah tertakluk kepada kepintaran ataupun kepandaian yang ada di dalam hidupmu, tetapi melainkan kepada imanmu di dalam Yesus Kristus Tuhan. Maka itu jangan pernah berhenti untuk beriman kepada Tuhan. Ya, selagi engkau masih percaya dan beriman kepada Yesus di hidupmu pada hari ini, saya yakin selagi itulah masih ada pengharapan dan pemulihan yang akan terjadi di dalam hidupmu, saudara. Maka itu teguhkanlah imanmu di dalam Yesus. Jangan pernah berhenti untuk berharap kepadanya, karena segala sesuatu pasti akan menjadi indah pada waktunya, saudara. Nah, jadi saudaraku yang saya kasihi di dalam nama Tuhan, ada 4 kunci atau rahasia menjadi istri yang diberkati Tuhan. Sekali lagi saya ulangi dengan ringkas. Yang pertama, istri menghormati suaminya. Ya, apapun kedudukanmu, apapun statusmu pada hari ini, ya, tetap sebagai seorang istri harus menghormati suaminya. Yang kedua, hidup saleh. Hidup benar di hadapan Tuhan. Ya, jadi sebagai seorang istri, ya, kita harus melatih hidup kita untuk hidup saleh di hadapan Tuhan. Ya, kalau engkau melakukannya, Allah akan memberkati hidup dan keluargamu. Yang ketiga, hidup sederhana. Ya, jangan melebih-lebih. Jangan menginginkan sesuatu yang engkau tidak mampu untuk memilikinya pada hari ini, saudara. Karena itu akan mengundang, ya, kemusnahan dan juga kehancuran dalam keluarga saudara. Ya, jadi hidup sederhana. Yang keempat dan yang terakhir tadi, beriman kepada Tuhan. Selalu percaya dan beriman kepada Yesus. Ya, apapun masalah selalu ada jalan penyelesaian jika engkau beriman dan percaya kepada Tuhan. Ya, karena janji Tuhan ada di sana, saudara. Saya mewakili perkongsian pada hari ini dengan sebuah kesimpulan. Ya, istri dan suami adalah satu. Dan apa yang telah dipersatukan oleh Allah, manusia tidak boleh memisahkannya. Oleh itu, jadilah istri yang menghormati suaminya dan suami yang mengasihi istrinya. Dengan demikian, keluargamu akan hidup dengan bahagia dan berkat Tuhan akan dilimpahkan di dalam keluargamu, saudara. Saudara, saya mau akhiri perkongsian firman Tuhan ini dengan mendoakan jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Johor Bahru pada hari ini.
Saudara, saya mau berdoa untuk setiap keluarga yang ada pada hari ini, karena kamulah keluarga yang telah dipersiapkan Tuhan untuk menjadi pemimpin kepada keluarga-keluarga yang akan datang. Maka itu, kalau kamu tidak memulahkan sesuatu yang baik pada hari ini, ya, kamu tidak akan melihat adanya masa depan yang baik yang akan terjadi. Saudara, saya mendorong untuk semua keluarga, ya, mari kita jadikan firman Tuhan hari ini sebagai pedoman di dalam hidup kita untuk terus hidup dalam kehendak dan rencana Tuhan. Nah, saya mau berdoa untuk setiap keluarga yang ada pada hari ini. Haleluya. Bapa, saya mendoakan untuk semua keluarga, khususnya yang ada di dalam pelayanan FGT Johor Bahru pada hari ini, Tuhan. Bapak, saya tidak tahu apa situasi dan keadaan yang sedang mereka hadapi pada saat ini, Tuhan. Tetapi kiranya ada masalah-masalah yang terjadi di dalam keluarga-keluarga yang ada pada hari ini. Saya berdoa agar Engkau turun tangan, campur tangan untuk memulihkan segala keadaan dan situasi yang terjadi pada hari ini, Tuhan. Saya mendoakan supaya keluarga-keluarga yang ada pada hari ini akan terus bertumbuh menjadi semakin kuat dan menjadi semakin teguh di dalam Engkau. Istri-istri akan menghormati suaminya dan suami-suami akan mengasihi istrinya sesuai dengan firman yang telah Engkau ajarkan kepada kami, Tuhan. Bapa, saya berdoa sekali lagi untuk pelayanan di FGT JB pada saat ini. Berkati juga Pastor Billing yang menjadi hamba Tuhan di dalam gereja ini, Tuhan. Biarlah Engkau terus menyertai dia, memberkati dia dengan hikmat, kebijaksanaan yang daripadamu, sehingga pelayanan Tuhan akan terus berkembang, maju, dan bertumbuh, sehingga mereka akan menjadi saksi Kristus di mana-mana. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saya berdoa dan menyerahkan sepenuhnya pelayanan FGT Johor Bahru ini Bapa ke dalam tangan-Mu. Terpujilah nama Tuhan dan termulialah nama-Mu ya Bapa. Ini doa kami di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan juga Roh Kudus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur semuanya ini. Amin. Haleluya. Terima kasih saudara. Sampai kita jumpa lagi dan Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Tetap kuat, tetap semangat, dan tetap setia melayani Tuhan. Haleluya. Bye-bye. Jumpa lagi.